Di sini kita punya soal tentang dimensi 3. Jika ada soal dimensi 3 dengan soal teks seperti ini, pertama, sebaiknya kita ilustrasikan terlebih dahulu. Dikatakan dalam soal bahwa terdapat kubus KLMN OPQR. Ingat bahwa kita harus simbolkan dengan arah berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian kita lihat bahwa panjang rusuknya adalah 12 cm. Karena ini kubus, maka lebar alasnya juga 12 cm. Begitu pula tingginya 12 cm. Kita diminta untuk menentukan jarak dari bidang KPR dan bidang LQN. Jadi untuk KPR kita punya bidangnya seperti ini. K ke P, kemudian P ke R ke K. Ini adalah bidang KPR. Sedangkan bidang LQN adalah bidang yang ini. Terus ini ke Q, kemudian Q ke L. Semoga teman-teman bisa membayangkan gambarnya. Ini adalah bidang yang pertama tadi, dia berada di sisi kiri depan. Sedangkan untuk bidang yang warna biru ini, L and Q, ini berada di kanan belakang. Jadi kita lihat, untuk menentukan jarak dari dua bidang, kita perlu mengambil masing-masing satu titik dari masing-masing bidang. Kemudian ketika kedua titik itu dihubungkan, terbentuk sebuah garis yang saling tegak lurus dengan kedua bidang. Misalnya kalau kita ambil titik di K, maka kalau kita tarik ke bidang LNQ, maka kita mungkin bisa tarik titiknya ke sini. Tentu saja ini tidak siku-siku karena untuk di bidang yang merah ini dia menjadi lancip, sedangkan di bidang biru menjadi sudut yang tumpul. Jadi kita tidak akan gunakan kedua titik ini. Sebaliknya, titik yang mungkin kita bisa gunakan adalah titik dari sini ke bidang biru ini. Kenapa kita pilih titik ini? Karena dari titik-titik yang di atas ini kita bisa arahkan garisnya kemana saja, bisa ke atas, ke bawah, tapi tentu kalau ke atas sini sudutnya menjadi lancip di bidang biru, kalau ke bawah sini sudutnya juga menjadi lancip. Jadi paling mungkin adalah ke tengah sini. Lalu kenapa kita tidak mulai dari titik R atau titik P? Karena kita lihat bahwa di semakin ke atas bidang birunya semakin mengecil. Berbeda dengan bidang yang merah yang semakin ke atas semakin melebar. Jadi untuk amannya kita ambil yang paling tengah, titik tengahnya, kemudian kita tarik ke titik ini. Kita simbolkan titik ini sebagai titik T, kemudian ini, hati-hati ini titik P yang ini maksudnya. Kemudian untuk hijau yang ini kita simbolkan sebagai T-aksen. Jadi kita hanya perlu menghitung panjang dari garis hijau ini. Caranya bagaimana? Kita cari sebuah segitiga yang bisa dibentuk yang garis hijau ini menjadi garis tinggi. Kita lihat kita bisa tarik ke bawah sini. Titik ini tentu titik pusat dari alas karena sejajar dengan titik tengah di sini, di titik T. Kemudian kita bisa tarik juga satu sisi di sini ke Q, sehingga terbentuk sebuah segitiga. Sehingga kalau kita gambar ulang, kita punya ini adalah sebuah segitiga yang mana titik T berada di sini. Kemudian ini adalah titik Q. Kemudian ini kita misalkan sebagai titik S. Jadi ini adalah titik S. Ini tentu adalah T-aksen. Perhatikan bahwa ini harus siku-siku. Kemudian perhatikan bahwa segitiga ini adalah segitiga sebarang. Karena kita tidak tahu titik T-aksen ini jaraknya berapa ke Q dan berapa ke S. Mungkin saja sama, mungkin saja tidak. Untuk bentuk segitiga seperti ini, bentuk segitiga sebarang seperti ini, garis tinggi ini yang hijau kita bisa hitung dengan mengalihkan sisi dan sisi, kemudian dibagikan dengan sisi di hadapannya. Atau dalam rumus kita bisa tuliskan sebagai TT-aksen ini sebagai TQ, sisi 1 dikali dengan sisi yang kedua TS, kemudian dibagi dengan sisi di hadapannya yaitu SQ. Tentunya kita harus tahu dulu panjang dari ketiga sisi ini. Untuk TS ini mudah saja, perhatikan bahwa ini adalah tinggi dari kubus. Kita tahu tingginya adalah 12, jadi ini sudah aman. Untuk TQ, perhatikan bahwa TQ ini adalah setengah dari OQ. Jadi TQ sama dengan setengah dari OQ, di mana
OQ ini adalah diagonal dari alas atau penutup kubus ini. Jadi kita bisa gunakan rumus Pythagoras. OQ ini sama dengan akar dari PQ kuadrat tambah OP kuadrat. Jadi saya tuliskan OP kuadrat di jumlah maksud saya, kemudian PQ kuadrat. Ini rumus Pythagoras ya. Kemudian kita punya di sini OP kuadrat ini 12, PQ kuadrat juga 12. Jadi kita punya 12 kuadrat tambah 12 kuadrat, ini tentu adalah 12 akar 2. Karena TQ ini setengahnya dari OQ, jadi kita tahu ini panjangnya adalah 6 akar 2 cm. Jadi sekarang kita tahu bahwa TQ ini 6 akar 2 cm. Sedangkan untuk SQ, perhatikan bahwa ini adalah sebuah segitiga yang sudut siku-sikunya di T. Jadi untuk segitiga TSQ ini, SQ ini adalah garis miring. Tentu saja kita bisa gunakan rumus Pythagoras. Jadi kita punya 6 akar 2 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat. Ini sama dengan 6 kali 6, 36, kali 2 berarti 72. Ditambah 144, ini sama dengan akar 216 atau sama dengan 6 akar 6 cm. Jadi kita punya di sini 6 akar 6 cm untuk panjang SQ. Kita substitusikan, kita peroleh untuk TQ ini 6 akar 2, kemudian TS itu 12, SQ 6 akar 6. Ini bisa dicoret, kita peroleh 12 akar 2 dibagi dengan akar 6. Tentu ini harus dirasionalkan, kita kali dengan akar 6 per akar 6. Kita peroleh ini 12 akar 12 dibagi dengan 6. 12 bagi 6 tentu sama dengan 2, sedangkan akar 12 ini sama dengan 2 kali akar 3. Sehingga kita peroleh panjangnya adalah 4 akar 3 cm. Jadi sekarang kita tahu bahwa jarak dari bidang KPR ke LQN ini sama dengan T ke T aksen, yaitu 4 akar 3 cm. Sekian video pembahasan kali ini, sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.